sobat, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Dalam video kali ini Mimin akan memberikan cerita atau spoiler film Swallowed Star Season 2 episode 19, namun pastinya masih dalam versi novelnya, dikarenakan versi animasinya masih belum dirilis juga. Meskipun begitu, tetap jangan lupa ya, untuk subscribe dan like-nya, agar channel Mimin ini bisa terus berkembang, dan Mimin lebih semangat lagi upload cerita spoiler Swallowed Star-nya. Baiklah, tanpa perlu basa-basi berlama-lama lagi, siapkan kopi dan teman-temannya, dan mari kita lanjutkan ke cerita spoilernya. Pada episode berikutnya, yang manakala saat itu Lao Feng telah membeli barang-barang mahal, seperti pesawat jet tempur, pesawat ulang-aling yang melonjak, dan obat, sehingga hanya tersisa 1,5 bintang lagi, dan setelah selesai transaksinya pimpinan Hong dan Lao Feng pun berpisah dari ruangan pimpinan Hong. Singkat cerita, dari pintu masuk bangunan misterius berbentuk pesawat luar angkasa yaitu markas utama Aula Bela Diri Jixian, Lao Feng berjalan keluar dengan seorang pria kulit putih berjubah merah. "Tuan Luo Feng, lihat di sana. Jet otomatis di sana itu milikmu," ucap pria kulit putih berjubah merah. Luo Feng menoleh dan melihat jet segitiga berwarna biru tua di area kosong di samping mereka. Permukaan seluruh pesawat jet itu terlihat sangat indah dan pastinya merupakan sebuah karya seni. Panjang pesawat sekitar 20 meter dan lebarnya sekitar 10 meter. Seluruh pesawat tampak cukup kokoh dan tangguh. "Jet otomatis ini, milikku," Luo Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Karena jet tempur ini sangatlah mahal, mirip lagu dangdut yang berjudul, "Mahal," bahkan di dalam lingkaran Dewa Perang pun, hanya beberapa orang terpilih yang dapat membelinya. "Tuan Luo Feng, karena kamu belum pernah menggunakan jet otomatis ini sebelumnya, maka pertama-tama akan ada proses konfirmasi sistem terlebih dahulu," tersenyum pria kulit putih berjubah merah. "Silakan ikuti saya," ucapnya. "Tuan Luo Feng, hanya kamu yang bisa masuk ke dalam pesawat ini sekarang, saya tidak bisa masuk." Pria kulit putih berjubah merah berdiri di samping dan kesulitan menyembunyikan kekaguman di matanya. Setelah masuk, konfirmasi otomatis dilakukan oleh sistem AI. Luo Feng harus tetap di dalam pesawat. Setelah beberapa saat, Tuan Luo Feng akan mengerti segalanya. Luo Feng mengangguk dan kemudian, dia melangkah ke pesawat. Kursi di pesawat sangat elegan. Lao Feng merasa kalau duduk di dalam pesawat seperti ini sungguh menyenangkan. Pintu pesawat ditutup. Berbagai lampu yang menerangi seluruh interior pesawat jet, membuatnya seperti mimpi. Pada saat yang sama, sebuah suara elektronik berbunyi, "Halo Tuan. Saya akan segera menampilkan kontrol dari jet otomatis setingkat kaisar ini." Setelah mengatakan itu, sebuah hologram muncul di depan kabin. Dalam hologram muncul diagram demi diagram yang semuanya mudah dipahami. Mereka menjelaskan secara detail bagaimana mengendalikan pesawat ini. Sebuah tembakan lampu merah ke arah jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangan kiri Luo Feng. Saat terhubung dengan arloji komunikasi taktis, ia mulai memasang sistem kendali jet otomatis jarak jauh di arloji. "Itu cukup sederhana, semuanya dilakukan oleh AI jadi aku tidak perlu khawatir tentang apapun," Luo Feng tersenyum. Pada saat yang sama, tiba-tiba muncul sebuah kotak perak dengan keadaan terkunci. Ia muncul dari lantai kabin pesawat. Setelah benar-benar muncul di atas permukaan kabin, maka lubang di kabin menutup kembali sepenuhnya. Suara elektronik melanjutkan, "Kasus ini diserahkan kepada Master oleh Aula Bela Diri Jixian." Setelah mendengar ini, mata Luo Feng berkedip. Ini pasti kasus di mana Dewa Hitam mengatur, pesawat ulang-alik melonjak, dan barang-barang lainnya ditempatkan. Jari Luo Feng menyentuh kotak yang terkunci, dan membuka secara otomatis. Di bagian paling atas adalah manual. Luo Feng membukanya dan tidak bisa menahan senyum, manual ini cukup detail. Perangkat Dewa Hitam, pesawat ulang-alik melonjak, buku petunjuk, dan roh alam semua memiliki penjelasan terperinci. Hanya ada 3 item di sini. Instruksi manual dasar pengendali spiritual, kenapa tidak ada di sini, ucap Lao Feng. Kenapa tidak ada instruksi manual? Luo Feng hati-hati membaca manual. Manual menjelaskan bahwa manual instruksi dasar pengendali spiritual adalah rahasia besar, sehingga manual instruksi fisik tidak akan muncul. Jika kamu ingin mempelajarinya, hanya ada satu cara, yaitu dengan cara masuk ke dalam ruang virtual dan baca manual instruksi di sana. Dia harus memasuki ruang virtual hanya untuk belajar dari instruksi manualnya sendiri. Ini terlalu berhati-hati.
Itu pasti sangat penting, kalau tidak, mana mungkin pimpinan tidak akan melakukan hal seperti itu, pikir Luo Feng. Setelah itu, ia memberikan perintah ke pesawat jet tersebut, peta kota markas Hongning, perintah Lao Feng. Setelah Luo Feng berbicara, hologram tiba-tiba muncul di depannya, yang menampilkan peta rincin kota Hongning. Ukuran peta bisa disesuaikan secara bebas oleh Luo Feng. Tak lama kemudian, dia menemukan tempat di peta. Selain mengkonfirmasi lokasi melalui peta, ia juga bisa menggunakan suaranya, selama sistem AI dapat mengkonfirmasi lokasi. Tujuan, kamp pelatihan elit, ucap Luo Feng mengetuk dengan jarinya. Jet tempur segitiga berwarna biru tua dengan cepat naik, yang menarik perhatian beberapa orang di kantor pusat aula bela diri Jixian. Beberapa dari mereka mengagumi jet itu. Namun, mereka tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah jet otomatis, hanya dari penampilannya. Bahkan, banyak orang di bumi yang tidak tahu tentang jet otomatis. Perbedaan harga antara jet otomatis dan jet tempur biasa sangat besar. Langit gelap dan kamp pelatihan elit sangat sunyi. Semua guru dewa perang di kamp pelatihan elit tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan, karena semua siswa sedang menjalani petualangan hidup dan mati. Begitu banyak guru dewa perang yang saat ini meninggalkan kamp pelatihan untuk kembali ke rumah atau liburan ke pantai untuk bersantai. Hanya sedikit dari mereka yang tinggal di sini. Bulan petualangan hidup dan mati para siswa juga merupakan bulan di mana para guru dewa perang sedang istirahat. Sebuah jet tempur segitiga berwarna biru turun seperti hantu, pintu pesawat terbuka dan Luo Feng membawa kotak perak saat dia melompat keluar seperti kilat. Adapun jet tempur segitiga, perlahan-lahan turun dan kemudian menutup pintu pesawatnya. Setelah itu, kemudian jet tersebut itu tidak bergerak lagi. Bagaimana bisa ada jet tempur di sini? Tidak tahu, dari mana asalnya? Dua pekerja di kamp pelatihan elit memandang jet tempur segitiga ini dengan kaget. Sekedar informasi, untuk bisa memasuki kamp pelatihan ini, mereka harus seseorang dengan hak khusus, atau dewa perang tingkat lanjut, atau bahkan keberadaan yang melampaui level dewa perang. Kedua pekerja ini tidak bisa mengatasinya dan mulai mengamati jet tempur ini dari samping, cukup lama. Bahkan anggota keluarga guru dewa perang masih tersisa di kamp pelatihan memperhatikan jet tempur ini. Tapi tidak ada yang tahu itu milik siapa. Karena jet tempur turun terlalu tiba-tiba dan Luo Feng berlari terlalu cepat, dan pasukan patroli di gerbang depan pun nyaris tidak bisa melihat bayangan terbang keluar dari pesawat jet tersebut. Sementara itu, di Jiangnan Pagoda lantai 2, ruang belajar. Sementara itu Lao Feng memandangi kotak perak yang sudah dibuka, dan di dalamnya ada set dewa hitam, yang dikemas dan pesawat ulang-alik melonjak. Mengenai roh alam, Luo Feng meninggalkannya di jet otomatis, karena dia akan segera kembali ke kota markas Jiangnan. Jet otomatis adalah tempat yang sangat aman untuk meninggalkan roh alamnya. Menggunakan set dewa hitam pasti sederhana, gumam Luo Feng sambil melihat manual. Setelah manusia memakai set dewa hitam, itu akan secara otomatis akan meresap ke dalam kulit kamu dan menyerap sebagian darah segar kamu. Setelah menyerap beberapa darah segar, set dewa hitam akan mengalami transformasi, yang menyebabkan set dewa hitam disinkronkan dengan tubuh manusia. Seperti kulit di tubuh kamu, dan akan mengikuti setiap pikiran kamu. Set dewa hitam ditempatkan dalam wadah yang panjangnya hanya 20 cm yang terbuat dari bahan plastik putih bersih. Luo Feng merobek plastiknya. Di dalam plastik itu ada sarung tangan hitam yang tampak kokoh. Jika aku tidak membaca manual, aku pasti tidak akan bisa membayangkan bahwa ini adalah set dewa hitam, Luo Feng tersenyum. Dewa hitam muncul dalam semua jenis bentuk. Mungkin muncul sebagai sarung tangan, atau rompi, topi, celana, atau bahkan cincin. Namun, apapun bentuknya, tidak ada perbedaan. Karena kamu dapat dengan bebas mengubahnya setelah kamu memakainya. Set armor dewa hitam, Luo Feng mengambil sarung tangan hitam itu, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian, memasangkannya ke tangan kirinya. Pada awalnya, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Setelah 30 detik berlalu, ibu jari kirinya sepertinya ditusuk jarum, seluruh sarung tangan hitam mulai berjalan seperti air. Tetesan hitam itu bergetar. Pada saat yang sama, 5 jari, telapak tangan, dan punggung tangan Luo Feng kesakitan. Warna merah merembes ke tetesan hitam. Tetesan hitam yang tak terhitung jumlahnya melilit tangan kiri Luo Feng.
Ketika warna merah bergabung ke dalam tetesan hitam itu tampaknya telah mengalami beberapa transformasi. Seluruh proses ini berlangsung sekitar 15 menit sebelum berhenti. Sarung tangan hitam itu telah menyatu dengan kulitnya. Luo Feng menatap sarung tangan hitam itu. Seketika, cahaya hitam yang mengalir dengan cepat menyebar karena terus-menerus menutupi seluruh lengan kiri Luo Feng. Pada saat yang sama, bagian dari cahaya hitam yang mengalir putus dan langsung menutupi lengan kanannya. Dan itu bahkan menyebar kedua kaki, leher, dan setiap bagian wajahnya. Terlalu menakjubkan, Luo Feng berjalan ke cermin di dekatnya dan menatap dirinya sendiri. Di bawah pakaiannya, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kulit hitam. Bahkan wajahnya menjadi hitam. Hanya mata, hidung, dan mulutnya yang terlihat. Pisau lempar. Luo Feng mengambil pisau lempar tingkat SS dan menebas lengannya sendiri. Namun, seolah-olah dia baru saja menebas sepotong kulit yang sangat keras, dan bahkan tidak ada bekas luka sedikitpun. Ubah. Dengan pemikiran dari Luo Feng, jubah hitam muncul di tubuhnya, dan kemudian jas hitam. Sebuah topi hitam muncul di kepalanya, dan kemudian berubah menjadi helm, dan bahkan dasi hitam. Singkat cerita, pada malam harinya, di hutan belantara sekitar 300 km dari kota markas Hongning, angin malam bertiup dan cahaya hitam mengalir menembus langit. Luo Feng yang berada di udara dan berdiri di atas benda berbentuk shuttle. Saat terbang, semakin cepat kamu pergi, semakin banyak hambatan udara yang kamu temui. Tetapi, pesawat ulang-alik yang melonjak, yang digunakan Luo Feng menciptakan arus udara yang membentuk perisai ramping yang sempurna, menyebabkan resistensi turun ke titik yang mengejutkan. Luo Feng terbang di atas hutan belantara seperti kilatan petir hitam. Pesawat ulang-alik yang melonjak ini benar-benar harta yang luar biasa. Luo Feng sangat gembira. Setelah mengendarai pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan aku meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pesawat ulang-alik melonjak. Butuh waktu 2 menit dan 32 detik pada perisainya tetapi hanya 1 menit dan 12 detik pada pesawatnya yang melonjak. Setelah itu, Luo Feng pergi keluar dari jalan untuk menemukan tempat yang panjangnya sekitar 10 km untuk menguji kecepatannya. Kecepatan berlari maksimum aku adalah sekitar 720 meter per detik, ucap Luo Feng. Jika aku tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun dan hanya mengkamulkan kedua kaki aku bisa berlari dengan kecepatan 561 meter per detik, ucap Luo Feng kembali. Dan jika aku terbang di perisaiku, kecepatanku sekitar 618.561 meter per detik, ucap Luo Feng kembali. Eksistensi yang melampaui level Dewa Perang biasanya berlari lebih cepat daripada yang bisa mereka lakukan. 1. Saat berlari kamu masih bisa menggunakan kekuatan spiritual kamu untuk membantu kamu. Dan yang kedua, kamu bisa menggunakan kekuatan kedua kaki kamu. Keberadaan yang melampaui level Dewa Perang terbang melalui kemampuan khusus. Di tanah, mereka masih bisa menggunakan kemampuan khusus mereka dan juga kedua kaki mereka. Jika aku terbang dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatanku bisa mencapai 1.300 meter per detik yang menakjubkan, gumam Luo Feng. Malam ini, Luo Feng datang ke hutan belantara untuk 2 tujuan. Tujuan pertama adalah, berburu monster tingkat pimpinan gerombolan tingkat paling tinggi. Dikarenakan sebelumnya, dia sudah berburu kera emas. Jadi sekarang dia hanya perlu berburu satu lagi monster pimpinan gerombolan tingkat tinggi. Dengan begitu, dengan bahan-bahan dari 2 monster level tinggi gerombolan tingkat tinggi, dia akan bisa mendapatkan gelar Dewa Perang tingkat lanjut. Dan tujuan keduanya adalah untuk menguji kekuatan pesawat ulang-alik yang melonjak di hutan belantara. Bahkan jika aku terbang dengan perisai aku, beberapa eksistensi yang melampaui Dewa Perang tidak dapat mengejar aku. Seperti perwakilan Far, Luo Feng bersemangat tinggi, dan pada pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan aku mencapai 1.300 meter per detik. Dengan kakinya, dia bisa mencapai 561 meter per detik. Dengan kekuatan spiritualnya yang bekerja pada perisainya, ia terbang dengan kecepatan 618 meter per detik. Tetapi bahkan jika kamu menggabungkan keduanya, itu bisa menjadi 720 meter per detik. Dan sekarang, kecepatan Luo Feng melesat hingga 1.300 meter per detik dalam sekejap. Bahkan keberadaan yang melampaui level Dewa Perang pun hanya dapat mencapai kecepatan seperti itu, jika mereka sedang berada di darat. Begitu mereka terbang, tidak akan mencapai kecepatan 1.300 meter per detik, namun hanya bisa mencapai kecepatan 1.000 meter per detik.
Untungnya, Hong mendapat tanaman rambat kontak awan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mau memberikan harta seperti itu kepada Luo Feng. Sekarang untuk menguji kekuatan serangannya. 6 buah pisau terbang Luo Feng, memisahkan diri dari pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi. Masing-masing pecahan pisau melengkung dan sangat tipis. Menurut manual, masing-masing pecahan pisau ini cukup kuat dan sangat cocok digunakan oleh master spiritual. Oh ya, manual itu juga mengatakan bahwa seluruh pesawat ulang-alik yang melonjak dapat dikendalikan dengan pikiran. Luo Feng mencoba melakukannya. Tiba-tiba, pesawat ulang-alik yang melonjak langsung menyebar berkeping-keping. Potongan pisau tipis dan kecil yang padat itu melayang di udara. Jumlah totalnya menjadi 365 pisau. Seluruh pesawat ulang-alik yang melonjak terbuat dari bahan khusus. Pesawat ulang-alik melonjak ditempa melalui cara khusus dengan menggunakan potongan 365 pisau ini. Cerita pun berakhir. Baiklah guys, sampai di sini alur cerita Swallowed Star Season 2 episode 19. Sebelum kita berpisah, mohon untuk subscribe dan like-nya ya, agar subscriber Mimin Dap segera sampai di 1 juta subscribernya hehehehe. Baiklah sampai di sini dulu guys, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya, bye.